Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang dokumentasi dan home visit pada hari ini. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri dengan Nurul Wahidul Muharramah 35 1903. Yang kedua ada Mbak Putri Lestari 35 1904. Yang ketiga ada Mbak Hani Holisna 35 1905. Dan yang keempat ada Mas Muhammad Hafizuddin 35 1914. Dan yang kelima ada Ridho Husni Mubarak 35 1915. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian metode dokumentasi. Ada buku pribadi, ada buku induk, ada buku rapor, ada daftar presensi, ada daftar nilai sikap. Seterusnya ada kekurangan dan kelebihan metode dokumentasi. Yang terakhir ada pengertian home visit dengan subtema tujuan dan hal-hal yang diperlukan dalam home visit. Metode dokumentasi. Dokumentasi sendiri merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang orang melalui suatu media tertulis atau bisa juga dengan gambar dan karya-karya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Media tertulis ini yang dimaksud diantaranya seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya itu seperti karya seni, yaitu dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi atau studi dokumenter menurut Raharjo dan Gutnanto adalah cara memahami individu melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari dan menganalisis laporan tertulis, dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan. Kemudian dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat bukti penelitian tentang strategi pengembangan ekonomi kreatif pada agrowisata. Kemudian ada beberapa data yang dapat diperoleh untuk memahami orang dengan metode dokumenter. Di antaranya yang pertama ada buku pribadi. Buku ini berisi catatan yang dibuat secara kronologis dalam jangka waktu yang lama mengenai keadaan yang di mana individu dalam berbagai aspek kepribadian. Jenis informasi dari buku pribadi ini seperti identitas siswa, identitas orang tua, keadaan dan latar belakang keluarga, lingkungan sosial, data psikis yang meliputi aspek intelijensi, bakat khusus, minat dan perhatian, kepribadian, kebiasaan belajar, cita-cita dan aspirasi. Selain itu juga dapat mengenai prestasi belajar, data pendidikan, data kesehatan jasmani, catatan konseling yang meliputi masalah khusus yang dialami, pelayanan konseling yang diterima, catatan khusus tentang hasil observasi, wawancara, dan kunjungan rumah. Yang kedua ada buku induk. Buku induk ini merupakan catatan penting siswa yang dapat mencakup keterangan pribadi, keterangan kesehatan, keterangan pendidikan sebelumnya, keterangan tentang orang tua kandung, keterangan tentang wali, keterangan tentang intelijensi dan kegemaran, keterangan kehadiran, keterangan perkembangan peserta didik, dan rapor. Buku raport. Pengertian buku raport di sini adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, yang biasanya dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid. Rapot juga dibagikan setiap akhir semester yang diambil oleh orang tua yang mendapat surat pengumuman dari sekolah kapan waktu pengambilan rapot tersebut. Kemudian daftar presensi. Daftar presensi berarti daftar atau rekapan kehadiran
ini baik di sekolah, di pekerjaan, atau di manapun lah. Misal di sekolah, presensi ini dianggap hal yang sangat penting dalam pengolahan siswa karena erat hubungannya dengan prestasi siswa tersebut. Nah, presensi ini juga menjadi sebuah gambaran bagaimana ketertiban siswa itu tersendiri terhadap sekolahnya. Daftar nilai sikap. Daftar nilai sikap siswa merupakan penilaian tentang perilaku atau sikap siswa dan sosial siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, yang diantarkan oleh setiap guru mata pelajaran yang diserahkan kepada wali kelas. Nanti wali kelas akan selanjutnya akan merekap data-data dari setiap guru mata pelajaran itu tersebut. Nah, kemudian kelebihan metode dokumentasi. Kelebihan metode dokumentasi ada 3. Yang pertama, memberikan gambaran berbagai informasi tentang siswa pada masa yang sudah lampau yang direkam atau didokumentasikan. Maksudnya apa sih? Jadi, kelebihan dokumentasi ini kan memberikan gambaran berbagai informasi tentang siswa pada masa yang sudah lampau yang direkam atau didokumentasi. Nah, kita akan tahu hasil dokumentasi atau hasil rekaman siswa, entah itu presensinya, sikap, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari dokumentasi tersebut kita akan mengetahuinya, oh siswa ini begini, presensinya begini, sikap-sikapnya begini. Nah, kemudian yang kedua, menjadi bahan kajian yang dapat menghubungkan keadaan siswa dengan masa lalunya. Kita tahu nih siswa yang masa lalunya misal sikapnya ya gimana gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah kajian bahwa kalau begini gini lebih baik begini atau dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, dapat merekam berbagai jenis data tentang siswa. Nah, dari dokumentasi kan udah kerekap semua nih dari masa lalu sampai masa sekarang. Terus kekurangan metode dokumentasi. Dalam video PPT ini terdapat 2 kekurangan. Yang pertama, pencatatan data pada dokumen perlu disikapi dengan kritis. Apakah pencatatan yang dilakukan pada siswa valid atau tidak? Ini sangat ya. Ini soalnya menyangkut bisa menganggap kalau salah ngerekap atau salah mendokumentasi bisa menjadi ya salah anggapan lah bahwa siswa ini kok begini-begini padahal tidak. Nah, harusnya kita itu teliti dalam mendokumentasikan data-data tersebut. Nah, yang kedua, jika ada pencatatan yang tidak lengkap karena sesuatu hal baik yang disengaja atau tidak, penertaan dokumen dapat menyesatkan dalam memahami siswa. Nah, ini yang tadi. Nah, jika pencatatan data-data dokumentasi tidak lengkap atau
lupa gimana, baik disengaja atau tidak, ini dapat menyesatkan dalam memahami siswa. Misal, siswa si A sebenarnya nggak pernah izin tidak masuk kelas nih, padahal pakai surat, tapi pas ngerekap data presensi itu ditulis alfa. Nah, itu kan dapat di akhir kan dapat menyesatkan dalam memahami siswa tersebut. Selanjutnya, pemaparan mengenai home visit. Yang pertama itu pengertian dari home visit ialah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen terhadap penyelesaian permasalahan klien melalui kunjungan ke rumahnya. Dan kegiatan ini tentunya memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan juga anggota keluarga yang lain. Kemudian pelaksanaan dari home visit ini menimbulkan kedekatan secara psikologis dan juga emosional antara konselor dan klien, sehingga dan nantinya itu akan tercipta hubungan yang harmonis dan juga saling timbal balik. Pelaksanaan home visit ini bukan hanya tertuju kepada klien, tetapi juga kepada keluarganya. Dan dengan dilakukannya home visit, keluarga nanti juga akan mendapatkan pandangan, arahan, motivasi, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai-nilai, dan cara yang perlu dilakukan oleh anggota keluarga tersebut nantinya dalam upaya untuk menetralisir trauma dan juga menguatkan diri klien untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian poin tujuan home visit. Tujuan dari home visit ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Secara umum, kunjungan rumah itu bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat tentang klien berkenaan dengan masalah yang dihadapi, serta digalakkannya komitmen dari orang tua dan juga anggota keluarga lain dalam rangka penanggulangan masalah klien. Kemudian tujuan khususnya, secara khusus itu tujuan kunjungan rumah itu berkenaan dengan fungsi-fungsi bimbingan, misalnya dalam kaitannya dengan fungsi pemahaman. Kunjungan rumah itu bertujuan untuk lebih memahami kondisi klien, kondisi rumah, dan keluarga. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam home visit, yang pertama ada perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga ada tindak lanjut evaluasi, yang keempat ada tindak lanjut. Perencanaan menurut Prayitno dalam tahap ini meliputi 1. Menetapkan data dan subjek yang bermasalah. Yang kedua ada menganalisis data dan menetapkan perlunya home visit. Yang ketiga ada meyakinkan subjek yang bermasalah. Yang keempat ada menyiapkan data yang perlu dikomunikasikan kepada keluarga. Yang kelima ada menyusun rencana dalam bentuk satkung, satuan kegiatan pendukung. Pelaksanaan. Setelah rencana home visit dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, konselor melakukan kunjungan rumah dengan melalui kegiatan 1. Bertemu orang tua dan anggota keluarga lain. 2. Melengkapi data. Yang ketiga membahas atau mendalami permasalahan klien. Yang keempat mengembangkan komitmen orang tua, wali, anggota, dan membina peran masing-masing anggota keluarga. Yang kelima, melakukan komitmen peran koordinasi antar anggota keluarga demi keberhasilan subjek yang bermasalah. Yang ketiga ada penilaian atau evaluasi. Penilaian terhadap hasil home visit diorientasikan pada ketercapaian berdasarkan kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh, serta kegunaan data tersebut dalam pelayanan terhadap subjek yang bermasalah. Yang terakhir ada tindak lanjut laporan, yaitu melalui kegiatan berikut ini. Yang pertama, mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil home visit yang lebih lengkap dan akurat. Yang kedua, ada mempertimbangkan apakah diperlukan home visit ulang atau lanjutan. Yang ketiga, ada menyusun laporan kegiatan home visit. Yang keempat, ada menyampaikan
laporan kepada pihak-pihak terkait. Yang kelima, mendokumentasikan laporan. Kesimpulannya yaitu dokumentasi dan home visit termasuk dalam kegiatan pendukung dari layanan bimbingan, konseling, dan penyuluh. Selanjutnya diskusi akan kami lanjutkan pada WAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.